我不可能会输。你们五院怎么就走了？大概是他偷学了绝世不仗义，可是他有他的。Setelah kejadian itu, Wei Feng pergi meninggalkan mereka semua, hanya karena merasa dirinya gagal dan tak pantas menjadi senior mereka, dan kepulangannya kali ini juga untuk membantu peperangan yang sedang terjadi, karena ternyata Wei Feng berasal dari keluarga militer yang cukup terkenal. 师兄为人低调，又不爱四处宣扬，没什么交情，可人家也算是。既然你想去找他，那本小我也去，我们也去。 Di satu sisi Molin dan Sutang sudah hampir sampai di Sekte Bintang Biduk, namun sekarang mereka tak lagi mempunyai uang sepeser pun, yang tak lama setelah itu Wei Feng juga melewati tempat tersebut dan menghampiri mereka. 喂， 没想到守将徐天兵根本就不许我们。 Niatnya Molin dan Sutang ingin membantu rakyat yang menjadi korban peperangan di sana, namun para militer di tempat tersebut tak mengizinkan rakyat kelaparan tersebut masuk, bahkan mereka semua menganggap jika rakyat tersebut hanyalah penyebar penyakit, dan beban bagi mereka saja. Untungnya Luping dan rekannya telah sampai di sana, dan begitu ia melihat ketidakadilan di wilayah tersebut, pastinya Luping tak akan tinggal diam, apalagi para militer tersebut hampir melukai Sutang adiknya. 家伙实在是麻烦得很。那些可疑人士，我也自会隔离。阿父，许延经入城这事，我会写信告。既然如此，那我就卖了这个面。兵部尚书。 Tetapi tak lama setelah itu, Wei Feng tiba-tiba pingsan begitu saja, dan mereka yang telah menganggap Wei Feng seperti keluarga sendiri pastinya juga akan membantunya, sehingga mereka membawa Wei Feng ke tempat penampungan terdekat guna untuk diobati. 别姑娘姑娘的叫了，你叫我苏糖。我还有糖。 Di tempat itulah, Sutang dan Molin menceritakan seluruh rencana gedung Sanhai, sama persis dengan yang disampaikan ayahnya Sifan, dan kini mereka harus semakin meningkatkan kewaspadaan, karena kemungkinan besar sebentar lagi akan ada pergerakan di sekitar wilayah perbatasan tersebut. 我和秦桑暂且留在城中，精通医术，可帮你安置百姓。许家在鄂州也算有些。正好，家。好的。 Untuk mempersingkat waktu, mereka berpencar dan menjalani tugasnya masing-masing. Luping dan Sinsang akan mengintai wilayah sekitar. Murid perguruan kelima akan melaporkan masalah ini kepada guru dan senior Sekte Bintang Biduk, sedangkan Sutang dan rekannya akan mengurus para pengungsi yang terluka dan kelaparan di wilayah ini. 今日是和了，合久必分，分久必合。你说的话好深奥。这个。 Malam pun tiba, di saat mereka sedang membahas nasib para pengungsi, tiba-tiba Sinsang datang dengan membawa surat berdarah yang ditulis langsung oleh Sifan, yang surat tersebut berisi permohonan pertolongan dari Sifan, namun ternyata itu semua tak lain hanyalah manipulasi yang Sifan buat, guna untuk menangkap Luping kembali ke gedung Sanhai. "活着就好。我把他们留在鄂州了。小看你了，什么时候？果然还是你灌了什么迷魂药，能让你连兄？ 快撤！ Beruntungnya Yansi dan pasukannya bergegas datang di sana, tepat sebelum Sifan berhasil menangkap Luping, yang kedatangan Yansi didasari atas kecurigaan, karena merasa ada yang aneh dengan putranya belakangan ini. 先是师傅替我受死，现在还有命在这里，不是希望你能够苟且偷生。前辈。 Dan disinilah terungkap identitas Luping yang sesungguhnya, setelah Yansi memberitahukan kebenaran itu, yang rupanya, Luping adalah putra kandung Leng Xiutan, pemimpin puncak Sekte Bintang Biduk,
serta pemimpin seluruh sekte dari penjuru wilayah saat itu, sehingga kebenaran inilah yang menjadi alasan mengapa gurunya dan Chu Min selalu melindunginya, bahkan tak ragu menggunakan nyawanya sekalipun. 前辈，你说什么？ 的兵器乃是你父亲的独门，父亲就是北斗七风主。 Pernyataan ini benar-benar membuat semua orang kaget. Luping, orang yang ia kira hanya beban dan tak punya rumah, ternyata adalah putra dari pendiri sekte bintang biduk itu sendiri. Bahkan Yanxi memberitahukan jika senjata yang sekarang berada di tangan kanan Luping merupakan salah satu peninggalan dari ayahnya. Namun kebahagiaan itu berakhir setelah bintang biduk saat itu mendapatkan serangan besar-besaran dari grup Sanhai.乃武林至强，出命国有道下山历练，大哥大嫂惨人都以为你已经死了。 Ternyata dulu di sekte bintang biduk memiliki 7 pemimpin bagian, dan 1 pemimpin besar mereka yaitu ayahnya Luping. Namun dari ke-7 pemimpin tersebut salah satu dari mereka telah dicurigai sebagai mata-mata, dan pengkhianat yang ikut membantu penyerangan grup Sanhai saat itu, dan mata-mata tersebut mereka curigai adalah kekasih Chu Min yang telah mati di peperangan saat itu. 查，还是不敢查？是不敢查。就可以装作当年北斗损失惨重，精锐。 Sikap para pemimpin dan guru di sekte bintang biduk selama ini benar-benar membuat Luping muak. Mereka yang dianggap panutan ternyata adalah pengecut, karena hanya bisa bersembunyi dan takut menghadapi kenyataan yang sebenarnya terjadi, sehingga wajar jika Luping memilih pergi dari perguruan tersebut dan meninggalkan orang-orang yang berada di sana. 北斗与山海楼血海深仇，管是不管？韩、淡、朔三国纷争，被山海楼，你们在哪儿？山海楼危害，我不能像你们一样做缩头乌龟。 再瞒下去就是自欺欺。各自珍重，醒来后留下一处爱，飘纵。 Setelah Luping pergi dari sekte bintang biduk, dirinya langsung mendatangi Sutang dan rekannya. Akan tetapi di dalam kediaman tersebut ada Jenderal Xin yang telah menunggu kedatangannya dan berencana membawa Xin sang adiknya pulang. 管教妹妹是我自家的本。秦将军远道而来，方才又与我投。Walaupun Jenderal Xin telah melaporkan kepada raja jika Luping adalah pengkhianat, akan tetapi Luping masih bisa sedikit memaafkannya. Hanya karena ia adalah kakak kandung Xin Sang. Bukan hanya itu, di sini Luping berencana menjalin kerjasama dengan Jenderal Xin dalam memusnahkan grup Sanhai. 怪不得你之前若是遇到了任何事情，就拿着我的令，职责所在罢了。说你还要跟这个混小子继续混在一起，陆平，我警告你，不要再来骚扰。日子还长，且走且看。 Molin yang selalu curiga kepada Wei Feng pastinya akan selalu mengawasinya, dan benar saja ia tak sengaja melihat Wei Feng keluar rumah tengah malam, tetapi sungguh sialnya Molin ketika ia kehilangan jejak di tengah jalan saat sedang mengikutinya. 肯定有问题。人呢？ Keanehan Wei Feng langsung Molin ceritakan kepada Luping, yang kebetulan sedang menyelinap masuk di kediaman Xin Sang saat itu, tetapi bukannya mereka percaya dengan perkataan Molin. Di sini ia malah dituduh meracuni Wei Feng. Bahkan Sutang juga percaya jika Molinlah pelaku yang hampir membunuh Wei Feng, orang yang baru saja Sutang kenal belakangan ini. Molin, 你太过分！元丰只是个外人，我跟你们才是好。莫林， 陆少侠， Setelah sadar, Wei Feng mengaku jika semalam ia memang keluar rumah, tetapi ia bilang jika tujuannya yaitu untuk menyelidiki pergerakan grup Sanhai di perbatasan wilayah itu, dan begitupun Luping mendengarkan omongannya, ia malah langsung percaya. Bahkan keesokannya Luping langsung mendatangi tempat tersebut, dan di tempat itulah Wei Feng juga bilang, jika kemungkinan besar Luping bisa menyelamatkan Si Fan, karena tempat itu berada dekat di perbatasan dan Si Fan sedang bertugas di tempat tersebut.
这小师弟对我如此兄弟情深，正说要救我，这么志得意，跟我回去吧。看好他们，待楼中大事。 Dan sungguh betapa menyesalnya Sutang setelah ia tahu jika Wei Feng hanyalah berpura-pura sakit, yang kebenaran ini baru ia ketahui setelah Sutang tak sengaja melihat jarum akupunktur terbuka, dan telah digunakan di sana. Yang kebenaran ini pastinya akan membuat Sutang sangat bersalah kepada Molin karena telah memarahinya, bahkan Sutang juga mengusirnya dari kediamannya kemarin.这是沙海令，你很熟悉，对吗？ Dan disinilah terungkap jika semua ini adalah rencana grup Sanhai, dan Wei Feng ternyata juga salah satu pemimpin di wilayah itu, tetapi kebenaran ini terlambat mereka ketahui sekarang, sehingga penyesalan saja tidak cukup untuk memperbaiki semua masalah yang sedang mereka hadapi sekarang. 是我那固执的父亲带着一众老臣。好，既然如此，这都等了一天了。 Di satu sisi, Molin yang belum tega meninggalkan kediaman itu memutuskan bermalam di depan pintu tersebut, dan setelah ia melihat Sifan keluar dari kediaman itu, kini dirinya telah yakin 100% jika ada ketidakwajaran di kediaman tersebut. 魏银，你就在做戏，可你和沙海楼一样，一旦两国君主再有了，你把哥哥交给他们了，对。 Beralih di kondisi Luping dan Xinsang yang sedang menghadapi kesulitan yang sangat rumit, karena sebentar lagi utusan yang akan membawa Luping ke Menara Sanhai akan segera datang, tetapi di sana juga ada Molin yang sedang berusaha mencari celah untuk menyelamatkan mereka berdua. 是个打手啊！你什么？得了我的六魄之力，山主。西凡都说了，陆平，你开什么玩笑？必须平平安安，提升了功力，帮我把燕西反。 不可背叛楼主啊！ Untungnya ada Yanxi dan pasukannya di tempat tersebut, sehingga Molin mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Luping dan Xinsang di sana, namun sekarang mereka mendapatkan masalah yang besar ketika ternyata, tujuan grup Sanhai di perbatasan ini adalah untuk memecah belah para pemimpin wilayah tersebut, dan juga untuk menghancurkan aliansi perdamaian, yang sedang Jenderal Xin jalin bersama para pemimpin wilayah tersebut. 还请两位大人海涵，事关两国百姓，我有的是耐心。徐天兵堂堂元大将，度量竟如此，肯定是有问题。 Demi menyelamatkan Jenderal Xin dari tuduhan Sifan, di sini Luping memilih menjadi kambing hitam di kejadian ini, bahkan ia tak ragu jika harus menjadi tersangka untuk dihukum mati, dengan harapan Sifan mau pulang, dan kembali menempuh ke jalan yang benar. 先前三番四次与你武将，杀了谭国武将，隐瞒文歌城身份，栽赃这个千古罪人的名头，你就给我好好担。 Apa yang telah Luping lakukan adalah langkah yang sangat tepat, ia tak pernah egois sedikit pun menghadapinya, selain pengorbanannya bisa menyadarkan Sifan, ia juga telah menyelamatkan Jenderal Xin dari tuduhan, karena jika sampai Jenderal Xin tertangkap dan telah terbukti membunuh, maka itu artinya adalah kehancuran bagi wilayah Suo, yang ternyata selama ini, Jenderal Xin adalah otak di balik semua kekuatan militer di wilayah tersebut. 自重吧，此人乃是杀害许。 这不可能，不是他做。现场人赃并将军，您这是要去哪？本官答应你，此事一定。Dikira Luping akan panik dan ketakutan, tapi nyatanya Luping sangat menikmati penyiksaan ini, karena menurutnya semua siksaan ini hanyalah luka kecil baginya, bahkan tak bisa dibandingkan sedikit pun dengan siksaan yang pernah ia alami belasan tahun di Menara Sanhai. 只有我，但我其实一直挺欣赏。满口仁义，你要敢碰死，你会死无葬身。 Masalah mereka tak berhenti sampai di sini, kini Jenderal Xin harus menghadapi kesulitan lagi, ia mendapatkan laporan jika banyak rakyat di wilayah ini yang memberontak,
karena telah tahu jika jenderal mereka telah dibunuh Lu Ping, orang dari wilayah Suo, sehingga Jenderal Xin tak mungkin tega membunuh Lu Ping di depan mereka semua, hanya dengan alasan untuk menenangkan seluruh penduduk tersebut. 陆平为大硕朝廷落，你不救，我救。眼下陆平危在旦夕，朝中我北斗又有何立场再出？北斗难道要畏惧强权？ Karena menurut Xin sang kakaknya tak bisa menyelamatkan Lu Ping, maka dari itu ia memutuskan untuk pergi ke Sekte Bintang Biduk, dengan harapan mereka semua bisa mendengarkan kesulitan yang sedang Lu Ping alami saat ini. 都拦不住了。死不了。 Namun di balik kejadian ini ada sisi positifnya, yaitu masalah ini telah membuat hubungan Sekte Bintang Biduk dan Lu Ping kembali erat, dan kini para pimpinan sekte tersebut juga telah sadar, dan telah berjanji untuk tidak bersembunyi dan tak takut lagi menghadapi masalah yang sebenarnya mereka hadapi selama ini. 从今往后，不论我做什么，你便一日还是我北斗，你真当我一直都，今后也不许畏惧。我们五岳全员嘉奖。让自己走不行吗？ Di satu sisi Jenderal Xin sedang menghadapi kesulitan serius, ketika pemimpin wilayah tersebut tahu jika adiknya terlibat dalam penyelamatan Lu Ping kali ini, dan di sini Jenderal Xin harus segera mendapatkan bukti yang kuat jika putranya lah Wei Feng yang menjadi dalang di semua ini. 你干嘛呀？陆平， 秦将军，你好。 Ternyata tujuan Jenderal Xin datang ke Sekte Bintang Biduk tersebut tak lain, hanya untuk membawa Lu Ping pergi dari sana, dan hanya cara seperti inilah yang menurut Jenderal Xin dapat mencegah terjadinya peperangan dua wilayah tersebut. 愿意跟你回去。你怎么出来的？你不能跟我哥。卢平，你不必是。 Lu Ping yang mempunyai sifat adil dan jujur pastinya tidak akan membiarkan peperangan terjadi, sehingga di sini ia memutuskan untuk menyerahkan diri, dan bersedia dihukum mati, dengan harapan kedua wilayah tersebut bisa damai, dan dapat menjalin hubungan yang baik antar wilayah. 那你呢？你怎么办？我的命，谁也拿不。好，我答应你。 Di saat itu, Zian juga berada di sana, dan bersedia membantu Xin Sang untuk menyelamatkan Sutang di tangan Wei Feng, karena sekarang Zian telah sadar, jika mereka semua menganggap dirinya bukanlah orang rendahan, apalagi seorang budak, tetapi melainkan sosok teman yang sesungguhnya. 陆哥将我置身事外。 Sebelum kematian Lu Ping, Jenderal Xin sempat mendatanginya dan meminta maaf kepadanya, karena pernah memfitnah dan mencelakainya, akan tetapi Lu Ping tak sama sekali memiliki kebencian itu, karena Lu Ping tahu, Jenderal Xin melakukan itu demi kedamaian dan keselamatan semua orang. 你应当恨透了我。所求。这辈子对你不住了。 Lepasnya Lu Ping benar-benar membuat Yan Jin marah, ditambah ia mendapatkan kabar jika sebentar lagi Lu Ping akan dieksekusi oleh Jenderal Xin, yang berarti, kematian Lu Ping adalah kerugian besar mereka, yang rupanya Lu Ping adalah salah satu kunci dari kemenangan mereka semua. 都将陆平神不知鬼不觉地带回来的渡口，我只等你到。 公子，您近来 Cerita beralih di kondisi Sutang yang lemas dan tak berdaya, setelah selama ini ternyata, Wei Feng mengunci kekuatan berat di tubuh Sutang menggunakan jarum akupuntur, sehingga sekarang Sutang tak lagi mempunyai kekuatan sedikit pun, untuk melawan dan melarikan diri dari tempat tersebut. 对不对？ Beruntungnya Sutang melukai tangannya dengan serpihan mangkok tersebut, sehingga Molin dapat menemukan posisinya dengan indera penciumannya, namun sungguh sialnya ketika Sutang sudah terlanjur pingsan, bahkan Sutang hampir kehilangan nyawanya di sana.
师傅。 Di satu sisi, Wei Feng berhasil mengeluarkan Lu Ping dari penjara, yang hal ini mudah saja ia lakukan, karena Wei Feng adalah putra penguasa wilayah ini, yang ini semua ia lakukan atas perintah langsung dari pemimpin grup Sanhai yaitu Yan Jin, untuk segera mengeluarkan Lu Ping, dan membawanya di hadapannya dalam kondisi hidup. Dan disinilah terungkap, tujuan awal Wei Feng bergabung grup Sanhai dan mengkhianati keluarganya. Ternyata, Wei Feng tak sama sekali menginginkan perdamaian antar wilayah, melainkan keinginannya yaitu bisa menguasai dan menaklukkan wilayah Suo, sehingga ia memilih bekerja sama dengan grup Sanhai, dengan harapan, grup Sanhai bersedia membantunya untuk menaklukkan wilayah Suo. Lu Ping, 我早就说过，没人。斋风堂和北斗教会我很多东西。 Tetapi kini harapan mereka telah musnah, setelah ini semua rupanya hanyalah sandiwara antara mereka, sehingga alih-alih bisa menangkap Lu Ping ataupun menaklukkan wilayah Suo, mereka malah mendapatkan kerugian yang sangat besar, salah satunya yaitu tertangkapnya Yan Jin pemimpin menara Sanhai sekarang, bahkan kekalahan seperti ini tak sama sekali pernah mereka perkirakan sedikit pun sebelumnya. 微风，儿子就交给您处置了。罗马，要谈什么家国？ 就算豁出我这条命，都不会让。你听父亲说，你只。Dan disinilah terungkap, jika Lu Ping lah yang telah menyadarkan Sifan di kediaman Wei Feng saat itu, dan semenjak itulah Sifan sadar akan tujuan hidupnya selama ini, yang rencana ini sebenarnya sangat beresiko bagi kedua belah pihak, namun karena mereka telah percaya dan yakin satu sama lain, maka tak menutup kemungkinan jika rencana mereka kali ini benar-benar berhasil. 斋风一个人都不能掉队。回来就好。山海龙妄想挑拨两国相，我必定会让许微风有所行。你们兄弟二人能想出这种办法？ 耗尽功力逞强的。现在 Setelah kejadian ini, kini kedua wilayah tersebut kembali membuat perjanjian perdamaian, dan walaupun Wei Feng putranya terlibat dalam kejadian ini, tetapi Jenderal Xin masih memakluminya karena putranya telah membayarnya yaitu, dengan cara bunuh diri dan lompat ke sungai di lembah kemarin. 既然和叔已换，将军安排妥当，徐某愿意。况且他之后有将功，陛下希望将其押回开封受审。多谢了。 我有世上最好的。 Karena sekarang hubungan Jenderal Xin dan Lu Ping semakin membaik, maka ia tak lagi memberi jarak kepada adiknya untuk bertemu dengan Lu Ping, sehingga kesempatan ini mereka manfaatkan untuk menghabiskan banyak waktu bersama, dan mengenal lebih dalam lagi antara satu sama lain. 很危险。你这毛病得改改，不然别人还以为你是透一。 Sebelum Yan Jin dibawa ke istana, Lu Ping menyempatkan diri untuk menemuinya, dengan berharap mendapatkan jawaban tentang kematian orang tuanya dulu, namun pernyataan ini benar-benar membuat Lu Ping marah, dan hampir membunuh pemimpin gedung Sanhai tersebut. Untungnya Sifan dan Jenderal Xin segera menghentikannya. 为何将我关押折磨？每一种折磨，曾经都。天行之力，凡人身体承受。不要！ Apa yang telah Lu Ping lakukan belakangan ini benar-benar membuat Jenderal Xin tersentuh. Sempat ia menawarkan jabatan di istana kepada Lu Ping sebelum ia pergi dan kembali ke ibu kota. Akan tetapi Lu Ping tak sama sekali menerima itu, karena dari awal tujuan utama setiap langkahnya tak lain, hanya demi untuk melepaskan segel yang berada di tubuhnya. 想过换个别的地方吗？将军这是终其一生，无非在江湖上打。官场这些事情，桑儿要随我回开封了。听你哥哥的话吧。 Di saat Lu Ping akan kembali ke Sekte Bintang Biru, disitulah ia mulai khawatir dengan kondisi Jenderal Xin dan keamanan Yan Jin, karena tahanan yang sekarang Jenderal Xin bawa bukanlah anggota grup Sanhai biasa, melainkan adalah sosok pemimpin menara Sanhai saat ini. 若你还是觉得不妥，
我便随你回。Dan benar saja, tak lama setelah itu datanglah Yanxi dan pasukannya, niatnya ingin membantu Jenderal Xin mengawal penjahat tersebut, namun sungguh sialnya ketika para pasukan mereka telah dikendalikan pikiran jarak jauh oleh seseorang, sehingga mereka saling menyerang rekan sendiri satu sama lain. Dan disinilah terungkap kebenaran jika, di balik Yan Jin pemimpin Menara Sanhai saat ini, masih ada sosok pemimpin besar mereka, dan dia ternyata adalah Liu Song, salah satu ketujuh pemimpin sekte bintang biduk saat itu, dan Liu Song juga merupakan kekasih lama Chu Min yang telah dipercayai mati saat itu. Namun sungguh sialnya ketika Lu Ping dan rekannya datang terlambat, sehingga Yan Jin, sosok yang dipanggil guru oleh pemimpin besar mereka, dapat mereka selamatkan begitu saja, dan mereka sekarang kembali mendapatkan kerugian yang cukup besar. Kejadian ini membuat Jenderal Xin sedikit panik dengan kondisi Xin Sang saat ini, sehingga sekarang ia memutuskan untuk membawa adiknya ke ibu kota. Ia juga akan melaporkan masalah besar ini kepada sang raja, karena pemimpin besar Menara Sanhai ternyata adalah Liu Song, salah satu pemimpin sekte bintang biduk kala itu. Tanpa menunggu waktu lama, Yanxi langsung memberitahukan semua kebenaran itu, jika Liu Song adalah otak di balik semua kekacauan ini, dan begitu mereka mendengarkan kebenarannya, seketika mereka langsung dibuat kaget tak terkecuali Chu Min kekasihnya dulu. Dan disinilah terungkap, jika dulu Yan Jin pernah menyelamatkan nyawa Liu Song, putra mahkota kerajaan Hedong saat berada di ambang kematian, sehingga hal inilah yang mendasari Liu Song memberikan perlakuan yang beda dari anggota lainnya, bahkan kematian karena gagal menjalankan tugas, tak sama sekali berlaku untuk Yan Jin gurunya. Karena bahaya berada di depan mereka, maka mau tak mau mereka semua harus bersiap untuk bertempur dan berperang, dan Lu Ping yang tahu jika Xin Sang tak mempunyai pedang lagi berencana masuk ke aula senjata, dan mengambil satu pedang yang menurutnya cocok untuk Xin Sang. Singkat cerita tibalah Lu Ping di kediaman Xin, dan ternyata Lu Ping ditugaskan untuk menjadi wakil dari sekte bintang biduk, yang tujuannya tak lain yaitu untuk mendiskusikan lebih dalam lagi tentang masalah yang menyangkut grup Sanhai. Bukan hanya itu, Lu Ping juga sangat berani dan lantang bilang jika ia ingin melamar Xin Sang, yang pernyataan ini pastinya akan membuat Jenderal Xin marah, karena menurutnya identitas Lu Ping tidak jelas, ditambah lagi, Lu Ping tidak mempunyai pekerjaan yang pasti dan tetap. Tak lama setelah itu, kini Jenderal Xin melaporkan semua kejadian ini, bahkan ia tak ragu sedikit pun bilang jika Lu Ping tidak bersalah sama sekali, dan yang Jenderal Xin ucapkan sebelumnya adalah kebohongan semata, yang tak lain ia tujukan untuk melindungi reputasi keluarga Jenderal Xin itu sendiri.
是不是？才能一举击破山海楼的以多番招揽。这是这小子。 Di saat itu, Lu Ping juga memberikan Xin Sang sebuah pedang, yang pedang itu ia dapatkan dari aula senjata Sekte Bintang Biduk, dan walaupun pedang itu terlihat biasa saja, akan tetapi latar belakang pedang tersebut tidaklah sederhana. Karena tujuan awal Lu Ping ke ibu kota hanya untuk kerjasama, maka pastinya Raja Cairong menyetujuinya, jika harus mendatangi Sekte Bintang Biduk untuk mendiskusikan masalah ini, karena selain ini menyangkut kedamaian dunia, kerjasama ini juga dapat mempererat hubungan dan ikatan antara penguasa wilayah di sana. 休得对陛下无礼。你再多嘴，会亲自去一趟北斗。哥，你没事吧？ Namun di satu sisi, saat Molin dan Sutang akan berdoa untuk Wei Feng di tepi sungai, ia malah menemukan bahwa sebenarnya Wei Feng belum mati, dan ia bisa selamat dikarenakan adanya arus sungai di saat itu, dan entah apa rencana mereka selanjutnya, yang pasti untuk saat ini, mereka bersedia menyelamatkan nyawa Wei Feng terlebih dahulu yang sedang terancam di sana. 这一点，师父本来就够烦的了。家伙就是个白眼狼，就算有心。 Cerita beralih di kediaman Sekte Bintang Biduk, undangan untuk para pemimpin perguruan kemarin telah diterima, dan semua pemimpin perguruan telah datang ke Sekte Bintang Biduk, namun kini masalah mulai muncul, ketika kesempatan ini malah dimanfaatkan oleh grup Sanhai masuk, yaitu dengan menyusup dan menyamar menjadi salah satu murid perguruan yang berada di sana. 果然是山海楼的人，就被陆平的隐形入命给毁了，都没不好。北斗此次过。 Benar saja, di saat Lu Ping dan Jenderal Xin sedang mengawal raja, disitulah Liu Song musuh lamanya Raja Cairong menghentikan perjalanannya, dan berniat akan membunuhnya, rencananya ingin membalas kematian ayahnya Liu Song, dan merebut kembali Lu Ping, namun kini rencananya berhenti ketika Chu Min bergegas datang untuk menghalanginya. Dan ternyata sekelas Chu Min tak mampu menghentikan Liu Song di sana, bahkan seluruh orang yang berada di Sekte Bintang Biduk berhasil Liu Song kendalikan, yang ini semua tak lain ulah para penyusup, yang telah grup Sanhai tempatkan di dalam sekte tersebut. 公子，此话差矣。我可心心念念想回到。 我们先去。现在只能咱们自己顾自己。 Di satu sisi, Lu Ping sedang memikirkan cara bagaimana mengirim sang raja untuk kembali ke ibu kota, karena ternyata sekarang sang raja tidak lagi memiliki pasukan untuk melindunginya. Ini juga bagi mereka merupakan pertemuan yang sangat berbahaya, dan Raja Cairong adalah salah satu target utama mereka. 请陛下让臣代为前往。秦将军，还是交给我和我媳妇儿。媳妇儿逛街。 才是最好的伪装。 Di saat itu Molin juga benar-benar sudah muak, melihat sikap bodoh Sutang yang masih saja baik kepada Wei Feng, sehingga di sini Molin memutuskan untuk meninggalkannya, dan pergi begitu saja di hadapan mereka. 说妹妹最重要，皇帝算什么？官还没想好，我只知道，我就知道我玉树临风。 Singkat cerita, Lu Ping dan Xin Sang telah berhasil menyelinap masuk di dalam kereta Tuan Su ayahnya Wei Feng, dan disinilah Lu Ping menceritakan seluruh kesulitannya jika Sekte Bintang Biduk sekarang sedang di bawah kendali grup Sanhai, dan Lu Ping berniat untuk meminta beberapa pasukan untuk menyelamatkan orang di dalam Sekte Bintang Biduk tersebut. 难道你们还有别的秘？无需知道这么多，这样也是当初犯下的错误。如今懂的兵马可以随你去北斗。宵禁之前，我们在城门谨慎万全。没想要不要去逛一逛夜市啊，弄点好吃好喝。 Bukannya tobat ataupun menyesali perbuatannya, di sini Wei Feng malah kembali mendatangi kepala mata-mata gedung Sanhai, dan bernegosiasi di sana, namun di belakang negosiasi mereka ada Molin yang mendengarkan percakapan mereka, akan tetapi di sini Sultan kembali menerapkan sikap bodohnya yaitu, dengan percaya ucapan dari pengkhianat tersebut. 没有见到一个大约这么高，然后背着个布包。我饭了，先回去休息吧。
Karena ini menyangkut keselamatan seluruh anggota sekte, yang sekarang sedang berkumpul di Aula Bintang Biduk, maka mau tak mau Sifan harus memberanikan diri untuk menyelinap keluar, dan mencari bantuan melalui Lu Ping dan rekannya. 孙控会对陛下不利，你赶紧想办法。山海楼的人，嘘，我不走了。救你的。 Berkat indera penciumannya, akhirnya Molin berhasil menemukan Lu Ping dan rekannya, namun di sini mereka kembali dibuat khawatir ketika Molin bilang jika Wei Feng masih hidup, bahkan sekarang Su Tang juga berada di sampingnya. Kegilaan Wei Feng tak cukup sampai di situ, ternyata ia telah membocorkan keberadaan Raja Chairong dan Lu Ping di kediamannya, bahkan sekelas ayah kandungnya sendiri juga tak ragu ia bunuh, sehingga wajar jika Molin sangat keberatan ketika akan menolongnya kemarin, bahkan untuk memberinya kesempatan bernafas sekalipun. Dan betapa sadarnya Su Tang jika dirinya benar-benar bodoh, niatnya ingin selalu membantu kakaknya dan meringankan bebannya, namun nyatanya ia selalu membuat masalah besar untuknya, bahkan di sini Lu Ping sampai rela mengancam keselamatan sang raja, hanya demi untuk menyelamatkan nyawa adiknya tersebut. Lu Ping, 一路护驾有功，10个皇帝。 苏当，没事了，有哥在。还不快跪下！更不该拿陛下当筹码。不是好好想想，等会儿我们怎么出城？你受伤了。 Dan ternyata tujuan utama Liu Song datang ke sekte bintang biduk tersebut yaitu ingin mengambil pedangnya dulu, namun karena dulu pedangnya dianggap berbahaya karena terlalu kuat, di saat itu Gouwu memutuskan untuk menyegelnya di dalam aula senjata. Dan saat Liu Song dan Chu Min akan mengambilnya, di sini Chu Min memutuskan untuk mengorbankan diri, yaitu dengan mengaktifkan mekanisme di dalam aula senjata tersebut, dan membiarkan dirinya dan Liu Song terjebak dan berakhir di dalam begitu saja. Tetapi kejadian ini benar-benar membuat Jenderal Sin terluka parah, bahkan sekarang sebagian organ dalam tubuhnya telah hancur, sehingga kini hidupnya Jenderal Sin tak lama lagi, namun sebelum kematian Jenderal Sin, ia sempat berpesan kepada Lu Ping, untuk tetap menjaga keselamatan Sin Sang, karena sekarang Sin Sang telah menjadi sebatang kara, dan Lu Ping adalah satu-satunya orang terdekatnya. Kematian Jenderal Sin sangat membuat Lu Ping murka, dan di saat itulah ia membagi tugas dengan Sin Sang, jika dirinya akan menghadapi utusan Sanhai tersebut dan menyelamatkan sekte bintang biduk, sedangkan Sin Sang dan rekannya ditugaskan untuk mengawal sang raja pulang di kediamannya. Dengan seluruh kekuatannya, Lu Ping sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi kepala mata-mata tersebut, yang di dalam pertarungan tersebut Sifan juga ikut membantunya, sempat Lu Ping hampir mati di tangan utusan tersebut, namun setelah ia teringat dengan perkataan Jenderal Sin, seketika Lu Ping langsung bangkit, bahkan bisa membuka satu kekuatan lagi yang berada di tubuhnya. 我还不能就这么死了。你是怎么做的？ Cerita beralih di kondisi sekte bintang biduk, kaburnya Sifan rupanya telah Lin Tianyi ketahui, dan sempat Zian akan dibunuh di sana, namun beruntung ketika Lu Ping dan Sifan bergegas menghentikan tindakan Lin Tian tersebut.
我最讨厌的就是漂亮的丫头了。放开他！让开！林姑娘。 Karena menurut mereka Chumin ikut terperangkap di aula senjata itu, sehingga di sini Lu Ping memutuskan untuk menghancurkan pintu baja tersebut, namun sungguh sialnya ketika ternyata, Liu Song telah kabur melalui jalan rahasia yang berada di ruangan tersebut. Setelah Liu Song berhasil mengambil pedangnya dan pulang di kediamannya, disitulah Yan Jin pemimpin menara Sanhai sebelumnya, bersedia menyerahkan kembali posisi pemimpinnya kepada Liu Song, dan memperkenalkan siapakah Liu Song yang sebenarnya kepada seluruh anggotanya. Cerita beralih di kediaman Xin, di sana ternyata sedang mengadakan pemakaman atas kematian Jenderal Xin. Namun di acara pemakaman ini Lu Ping tak berada di sana, bahkan mengirim surat kepada Xin Sang pun juga tidak Lu Ping lakukan. Ni是哥哥最看重的副将。都勉力吧，到朕面前宣誓此两家，你们龙杰军能够继承他的遗志。 Di satu sisi Lu Ping sedang berada di sekte Zaifeng, yang tujuannya datang di sana tak lain untuk berdoa kepada gurunya, namun saat Lu Ping akan membersihkan papan nama gurunya, disitulah ia menemukan buku catatan dari gurunya, yang di dalam buku tersebut berisi kenangan masa lalu, yang salah satu kenangan tersebut membuat Lu Ping curiga, jika Raja Cairong ikut terlibat dalam pembunuhan orang tuanya. 书元年春，建立斋风堂，连欠款贷酒钱都还没给我呢。2年夏，与敏敏打赌入皇宫。 有一些，师傅，我在斋峰找到的。 Cerita beralih di kediaman Menara Sanhai dan rupanya Chumin juga dibawa ke sana, bahkan ia dirantai seperti layaknya tahanan, namun saat Yan Jin akan membunuh Chumin di sana, Liu Song kekasih lamanya langsung bergegas untuk menghentikan tindakannya. 边说舍不下，一边将我囚。楼主被你们陷害所受的，你们正派人士狠不下心，一定会有所留情。 住手！ Dan disinilah terungkap, selama Menara Sanhai berada di bawah kepemimpinan Yan Jin, disitulah banyak sekali kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan, bahkan tak menutup kemungkinan jika sebagian kejahatan tersebut dilakukan di bawah sepengetahuan Liu Song itu sendiri. 陈峰是北斗七子之一，必须为家我只信任老师。是否需要属下做些什么？到底是谁害了你，让你变成今天这个样子？ Di saat itu, Xin Sang juga bersedia menggantikan posisi kakaknya sebagai jenderal kerajaan Suo, yang posisi ini adalah permintaan langsung dari sang raja, sehingga di sini Xin Sang mau tak mau harus melanjutkan tugas dari kakaknya, yang belum sempat kakaknya selesaikan sebelumnya. 小姐，陛下的旨意刚送到府中。再不敢冒领封赏。将军去了军营，希望能鼓舞些。 兄妹文武兼资，陛下这是为何？ Entah rencana apa yang Raja Cairong lakukan sekarang, di sini dirinya malah berniat menikahkan antara Xin Sang dengan Yan Sifan putra penguasa Gunung Wuji, yang pernyataan ini pastinya akan Xin Sang tentang, karena jika sampai pernikahan ini benar-benar terjadi, maka akan banyak sekali perasaan yang terluka, termasuk Xin Sang dan Sifan itu sendiri. 你是卢平。 秦桑，难道你真要为了一个陆平来刘松？那就要骗过松殿。 Di satu sisi Sutang sedang berusaha mengantarkan Molin yang terluka pulang di kediamannya, namun saat sampai di depan lembah, kuda tumpangannya tak mau bergerak, sehingga ia memutuskan untuk masuk sendiri, dan setelah sampai di dalam lembah, ternyata banyak sekali mekanisme dan racun di dalam sana, untungnya Molin bergegas menyusul Sutang di dalam lembah tersebut. 师傅，你不是说不混成天下第一刺客？看清楚了，等着干什么？赶紧把我媳妇带进去。
放心，少谷主的伤并不重，比明显。 Singkat cerita, utusan kerajaan telah sampai di kediaman Gunung Wuji, dan maksud kedatangannya kali ini tak lain untuk menetapkan pernikahan Sifan dengan Xinsang. Namun Luping yang kebetulan sedang berada di sana pastinya tak akan membiarkan itu terjadi, sehingga Luping memilih memberontak dan membakar perintah yang ditulis langsung oleh sang raja tersebut. 突然赐婚，我燕家若是婚是来开玩笑，这圣旨。哎呦，圣旨！哎呦。 Tanpa menunggu waktu lama, Luping langsung bergegas pergi ke ibu kota untuk menemui Xinsang, dan setelah Luping bertemu dengannya, Luping langsung dibuat hancur. Ketika ternyata Xinsang bersedia menikah dengan Sifan, bahkan Xinsang tak memberitahukan kebenarannya jika ia terpaksa menerima pernikahan itu tak lain, hanya untuk memancing Liu Song keluar dari persembunyiannya. Ini 这个样子，真的很好。陛下赐婚，是秦家莫大的荣。 Sempat Yanxi menolak rencana ini, akan tetapi Xinsang kembali meyakinkan pemimpin Gunung Wuji tersebut jika apa yang sedang akan mereka lakukan sekarang adalah cara yang tepat dan efektif. Rencana ini juga telah Raja Cairong pertimbangkan matang-matang, sehingga di sini mau tak mau Yanxi mengikuti rencananya dan mengabaikan resiko yang kemungkinan kelak akan mereka terima. 用事坏了陛下的宠。必有猫腻。 在无极山庄周围布控。 Kejadian ini juga membuat Xian sakit hati, ia yang telah berharap bisa bersama Sifan kini juga telah hancur, dan sebelum kepergiannya, Xian sempat memberikan surat kepada Sifan untuk janjian dan bertemu di suatu tempat, dengan harapan Sifan datang dan bersedia memilih dirinya, dibandingkan Xinsang yang mempunyai segalanya. Dan saat Luping akan diamankan ke Sekte Bintang Biduk, disitulah kesempatan grup Sanhai untuk menculiknya, namun sebelum semua itu terjadi, salah satu pengawal tersebut telah berbicara jujur akan rencana Xinsang yang sesungguhnya, dan setelah Luping mengetahui kebenaran itu, ia tak ragu mengorbankan segala cara untuk tetap hidup dan kabur dari sana. 快点！ Dan disinilah terungkap, ternyata Sifan juga mempunyai perasaan yang sama persis seperti yang Xian rasakan, namun untuk saat ini Xian harus mengetahui semua kondisi, jika semua yang Sifan lakukan sekarang tak lain untuk kepentingan dan keselamatan bersama. 但最主要的任务是杀刘松。你和西凡的事。子言，陆平临走前，走，我也不走，他的。 Namun kini penyesalan baru Xinsang rasakan, ketika ternyata bukanlah ia mengamankan dan menyelamatkan Luping, tetapi ternyata rencananya malah membuat Luping hilang, bahkan hilangnya Luping masih dalam kondisi terkunci, dan terantai baja yang sangat tebal. Luping 都布了防，我们的消息出不去。 郡主，就在此等候吗？ Di saat Luping melompat ke sungai itulah ia malah terserap ke dalam pusaran air, dan pusaran tersebut mengarah ke suatu tempat, yang di dalam tempat tersebut terdapat seorang pria tua, yang kelihatannya sudah berada dan tinggal di tempat tersebut dengan cukup lama. Di dalam tempat tersebutlah Luping menyadari bahwa pria tua yang sekarang berada di dekatnya bukanlah orang sembarangan, yang hal itu terbukti ketika pria tua tersebut mengenali senjata Luping, bahkan ia juga bisa meningkatkan senjata tersebut menjadi lebih kuat. Namun ketika Xinsang akan mencari bantuan untuk menyisir sungai tersebut,
ia malah didorong oleh Yanxi pemimpin Gunung Wuji saat ini, sehingga Xinsang terjatuh dan tenggelam di dalam sungai tersebut. Untungnya Xinsang tersedot ke arah yang sama dengan Lu Ping, sehingga mereka dipertemukan di dalam tempat tersebut. 心里舍不得我。生死攸关，别开玩笑。你给的谜啊，能毒死。我就是再也不想看见你，不想你再来，因为我也是被人从后宫。 Sifan yang mulai curiga dengan sikap ayahnya memutuskan untuk menyelidikinya, dan di sana ia menemukan jika ayahnya dan pasukannya sedang menghentikan rombongan pedagang, yang salah satu dari pedagang tersebut ternyata adalah master bela diri, namun master tersebut langsung melarikan diri, setelah Sifan berhasil ikut merebut pedang yang berada di punggung master tersebut. 但他当日神志不清，何不肯与龙界军合作？为何又不？那秦桑和陆平呢？ Dan ternyata pria tua yang sekarang sedang bersama mereka adalah pemimpin puncak sekte Tianxuan yaitu Lu Chenfeng, yang orang tersebut dulu dikenal dengan master pembuat senjata, namun sekarang orang tersebut telah kehilangan ingatannya, bahkan telah dianggap menjadi orang gila. 便处决，便会以此草。如果我没猜错的话，他就是天泉峰主吕晨风。 Untuk mendapatkan jawaban dari Chen Feng, Xinsang terpaksa menyerangnya di sana, dengan harapan Chen Feng sadar dan mendapatkan ingatannya kembali, akan tetapi Chen Feng malah emosi kepada Xinsang dan terjadi pertarungan di sana. 带着老白一起出去。 Dan pertarungan mereka terhenti ketika besi yang berada di tangan Chen Feng tiba-tiba berubah menjadi pedang, sehingga di saat itu juga Chen Feng langsung menyempurnakan bentuk dari pedang tersebut dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang ia kuasai sekarang. Hilangnya Lu Ping dan Xinsang membuat Sifan dan pasukan kerajaan Suo panik, namun di sini Yanxi malah mengarang cerita di hadapan para pengawal Xinsang tersebut. Bahkan ia juga bilang kepada Sifan jika kondisi mereka sedang baik-baik saja, dan Yanxi juga menegaskan kepada Sifan jika ia mempunyai rencana tersendiri untuk itu. 今郡主失踪，若公然派人法，这婚，父亲，你是说紫嫣？我们当真要如此欺骗我？爹，我能去看看他们？你只需。 Karena Yanxi bilang kepada pengawal kerajaan jika Xinsang kabur bersama Lu Ping, maka dari itu pernikahan ini harus tetap dilakukan, dan yang menggantikan posisi Xinsang adalah Xian, namun di sini Xian harus tetap menggunakan nama Xinsang, dengan tujuan tak lain untuk memperbesar peluang keberhasilan rencana mereka. 我愿与其拜天。的时候，你一直对我，现在我才明白。 我对你那么狠心，大哥。Di satu sisi Xinsang dan Lu Ping sedang berusaha meruntuhkan dinding di dalam sana, dan saat dinding tersebut berhasil dihancurkan, Xinsang malah terjebak di dalam reruntuhan tersebut, sehingga di sini mau tak mau Lu Ping harus mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan kembali mempertaruhkan nyawanya yaitu untuk memutuskan satu lagi rantai di tubuhnya, dan peluang inilah yang akan menjadi kunci keselamatan mereka sekarang. Lu Ping. Untungnya Lu Ping berhasil memutuskan satu rantai di lehernya, begitupun dengan Xinsang yang telah berhasil menyempurnakan pedang tersebut. Akan tetapi kini masalah mereka muncul ketika Xinsang tak sadarkan diri, bahkan terkena racun dingin dari pedang tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, Lu Ping langsung bergegas mencari pengawal kerajaan, dan di sanalah ia mengetahui kebenaran jika pernikahan ini tetap saja dilanjutkan sang raja, bahkan tanpa Xinsang sekalipun. 老白，别怕。我想起来了，你告诉大哥。 Di saat itu juga Chen Feng kembali mendapatkan sedikit ingatannya, namun ketika ia berusaha menggali lebih dalam ingatan tersebut, dirinya tak kuasa bahkan seketika langsung menjadi gila kembali.
我就知道。你撒开！你老实告诉我，为由，又小以边关。 Cepat atau lambat pernikahan Sifan dan Xinsang telah sampai di telinga Molin, sehingga di saat itu juga mereka berdua langsung bergegas pergi menuju Gunung Wuji, dengan harapan pernikahan tersebut belum terjadi ketika mereka sampai di sana. Dan rencana Luping kali ini yaitu, akan membawa Chen Feng bersamanya untuk menyamar dan menghadiri pernikahan tersebut, yang hanya dengan cara inilah kemungkinan besar Chen Feng kembali mendapatkan ingatannya, dan menemukan siapakah pelaku kekacauan saat itu. Kewe, 请坐。成婚之后。 理当。老白。Dan saat Sifan mengangkat pedang ayahnya di hadapan para petinggi perguruan, disitulah Chen Feng langsung teringat, jika pengguna pedang tersebut pernah terlibat dalam pembantaian yang terjadi di kala itu, sehingga dengan penuh amarah yang sangat membara Chen Feng langsung menyerang Sifan di sana. Untungnya Luping bergegas membawa Chen Feng pergi dari kediaman tersebut, tepat sebelum dihabisi para petinggi perguruan yang hadir di sana. Setelah kejadian ini, Sifan langsung meminta penjelasan kepada ayahnya, dan di sanalah Sifan dibuat emosi, setelah ayahnya mengaku terlibat dalam pembunuhan orang tuanya Luping, yang pembunuhan ini Yanxi mengaku karena terpaksa, entah kebenaran seperti apa yang terjadi di saat itu, yang pasti Sifan sangat kecewa kepada ayahnya setelah mengetahui kebenaran tersebut.我帮你。那你想要什么？小六和平儿，带他们走。我又不能让他出去说出真相。爹，你就不能放过陆平他们吗？叫我要做一个顶天立地、光明磊落的。Hilangnya Luping langsung membuat Xinsang panik sehingga ia mencarinya, yang tak lama setelah itu Sutang dan Molin juga sampai di sana, namun di satu sisi Sifan nekat menghentikan pergerakan ayahnya dengan racun, setelah ia sadar jika apa yang ayahnya lakukan selama ini bukanlah kebenaran. Cerita beralih di kondisi Luping dan Chen Feng, yang di kejadian sebelumnya sepertinya membuat kondisi Chen Feng semakin parah. Untungnya Molin dan Sutang bergegas menuju ke tempat tersebut. Luping， 今天你就向他低头，那我们在维护的到底是什么？ Bukan hanya Yanxi ayahnya Sifan yang terlibat dalam pembantaian saat itu, ternyata Raja Cairong juga ikut dalam kejadian tersebut, dan hal inilah yang mendasari Luping marah kepada Xinsang, karena dianggap patuh kepada tuannya yaitu Raja Cairong. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Luping langsung mendatangi Gunung Wuji untuk meminta tanggung jawab atas kejadian masa lalu, namun setelah sampai di dalam, Luping sama sekali tak memiliki hambatan sedikit pun, bahkan Luping juga telah berhasil memukul Yanxi dengan tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Namun ternyata yang Luping hadapi sekarang bukanlah Yanxi melainkan Sifan, yang kebenaran ini yang membuat Luping marah, sempat akan menghabisi Sifan di sana,
namun Ziyan terus menenangkan Lu Ping, dan bilang jika semua kejadian ini tidak ada kaitannya dengan si Fan sedikitpun. 父亲在庄内等你。那个时候，必须要牺牲的人，你就打算死在我手？谁不希望自己的家人能够好好活下去？ Di saat itu juga, Su Tang lengah dan Chen Feng berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, sehingga di sini Xin Sang langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Chen Feng yang melarikan diri dari sana. 刚才山海楼的人来过了，我们赶到的时候。他说：“是。” Tetapi rupanya Chen Feng kembali ke Gunung Wuji, dan tujuannya sudah pasti yaitu untuk membalaskan dendam atas kematian kakak iparnya dulu. Namun di sana Lu Ping juga berusaha menghentikan dan menyadarkan Chen Feng tersebut, hingga tiba-tiba datanglah Yanxi yang langsung menusuk Chen Feng dari belakang. Kematian Chen Feng benar-benar membuat Lu Ping murka, dengan tanpa basa-basi Lu Ping langsung menyerang Yanxi di sana. Yang tak lama setelah itu Liu Song dan pasukannya juga datang untuk memberitahukan bahwa pedang pinus yang sekarang ada di tangan Yanxi bukanlah pedang yang asli, dan setelah itu, grup Sanhai langsung pergi dengan membawa Lu Ping di sana. 二哥依旧心狠如故，大概我们上了。你现在知道。 Sekarang masalah menjadi kacau, niatnya mereka mengadakan pernikahan ini untuk memancing grup Sanhai, dan menghabisi mereka semua menggunakan pedang pinus dengan sekali serangan, namun sialnya ketika pedang tersebut telah ditukar mata-mata Liu Song, bahkan datangnya Liu Song tidaklah sendiri, melainkan dengan puluhan pasukan bersamanya. 这到底是怎么回事？ 我引来山海，你在说什么？是我拼了命带，我是淡国的皇子。 Dan setelah Lu Ping sampai di Menara Sanhai, disitulah ia diceritakan seluruh kejadian di masa lalu, yang intinya, Sekte Bintang Biduk berada di perbatasan antara wilayah Suo dan wilayah Sidan, sehingga Liu Song putra mahkota diperintahkan Sang Raja Sidan untuk berguru di sana, dengan harapan, para murid Sekte Bintang Biduk tersebut bersedia gabung dengan kerajaan Sidan, dan memperkuat pasukannya. 你的存在，殿下，交出兵。 Akan tetapi identitas Liu Song telah Yanxi bongkar, dan di saat itu juga Yanxi dan Raja Chairong membunuh semua orang yang melindungi Liu Song putra mahkota musuh kerajaannya, tak terkecuali orang tuanya Lu Ping juga. Untungnya Lu Ping sempat dititipkan kepada Liu Song, dan di saat itu juga Liu Song langsung membawa Lu Ping keluar dari tempat tersebut. 火海中待了很久，也想过死又有何价值？ 家的罪孽不是。陆平，可他始终没有给我父母报仇。 Di saat putra mahkota wilayah Sidan akan mendiskusikan perang di Menara Sanhai, disitulah Molin dan Su Tang menyusup masuk, dan setelah putra mahkota sampai di sana, dirinya langsung dibuat kaget, ketika tahu pemimpin Menara Sanhai mereka adalah pamannya sendiri. 奇怪，在哪里？是。 命你就把自己当回事儿。已经下令，山海楼上你自己所上，你休想构陷我！疯女人，你楼主护着我。谢师傅相救，莫林，你先带师傅出去。 Dan disinilah terungkap, ternyata Liu Song membawa keluar Lu Ping saat itu bukanlah untuk diselamatkan, melainkan dijadikan obat pembangkit untuk para pasukannya, dan bukannya Liu Song memperlakukan putra penyelamatnya dengan baik,
selama ini ia malah memanfaatkannya, bahkan Liu Song bilang jika darah Lu Ping akan dijadikan perwakilan untuk membalaskan dendamnya. 五破贯通，哎！请皇叔宽恕，解我父皇。求求你们了！山海楼抓他们来就是为了替。 Di satu sisi Molin dan Su Tang berhasil ditangkap oleh orang-orang grup Sanhai, sehingga sekarang tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Lu Ping di sana, akan tetapi di luar menara Sanhai masih ada Si Fan, yang sedang memantau kondisi yang ada di dalam. 你看这些海，师傅在下。太久了。少年人的一生，路过人间下。这是破贯通了，这次下山，偏偏在我心。 Kejadian ini membuat Chu Min tak lagi mau menoleransi perilaku Liu Song, dan disinilah Chu Min memutuskan untuk membunuh Liu Song kekasih lamanya, dengan menggunakan tusuk rambut yang dulu pernah Liu Song berikan kepadanya. 再也不是什么天赋异禀的小世界，记不清了，是为了可以梦。 Dan setelah Chu Min berhasil mengeluarkan Lu Ping, di sanalah Chu Min sadar jika keselamatan para murid adalah prioritas utama, dan ia tak lagi menerapkan sikap egois sedikit pun, sehingga di sanalah Chu Min bersedia mempertaruhkan seluruh nyawanya, dan membayar semua kesalahan yang pernah ia lakukan sebelumnya. 竟敢刺杀楼主，看我不将你牵倒！ 楚敏重回。 Dikira bisa lolos semudah itu, rupanya Menara Sanhai juga mengutus sebagian anggotanya untuk mengejar Lu Ping, namun beruntungnya ketika Si Fan dan pasukan kerajaan telah bersiap untuk membantu Lu Ping di sana. Cerita beralih di kondisi Chu Min, ternyata Liu Song tak bisa mati semudah itu, yang semua ini tak lain karena adanya darah Lu Ping, bahkan sekarang kekuatan Liu Song semakin meningkat pesat dari yang sebelumnya. 楼主，陆平和燕西，你任由我到，我一定会得到手的。 Karena tak ada lagi tempat sembunyi untuk Lu Ping, sekarang mereka memutuskan untuk membawanya ke lembah kediaman Molin, dengan tujuan untuk segera mendapatkan pertolongan dan pengobatan lebih lanjut di tempat tersebut. Dan disinilah terungkap, tujuan orang tuanya Lu Ping dulu memberinya segel di tubuhnya, yang ternyata itu semua demi kebaikan dan keselamatan Lu Ping itu sendiri, karena jika kekuatan pembangkit Lu Ping tidak disegel, maka dipastikan tubuh Lu Ping akan hancur, dan tak bisa menahan keenam kekuatan tersebut. 斩断锁链的话，压根就活不到几。一旦身心俱震，体内破之，解了这碍事的锁链，又保了我哥的性命。đấu魂所破，性命。 Dan sekarang di tubuh Lu Ping hanya tersisa satu rantai yang menjadi nasibnya kelak, karena jika sampai Lu Ping masih bertekad untuk memutuskan rantai terakhir tersebut, maka disitulah tubuh Lu Ping akan meledak, dan seluruh nadinya sepenuhnya rusak. 爹，你知道为什么？对呀，我这不是用来给您。 Dan kini masalah Si Fan muncul ketika Raja Chairong memberinya perintah untuk membawa Lu Ping kembali ke ibu kota, dan rencana raja kali ini yaitu untuk menaklukkan Lu Ping dan dijadikan tentara elit untuk negara mereka. 不知道多少黎民百姓会蒙受打击。子言，让他平静度日吧。姑姑，务必将陆平带回开封，将士只能听令。陛下这是要拿无极山庄做人质吗？是陪着你去山海楼。 Bukan hanya Si Fan yang mendapatkan perintah dari Raja Chairong, melainkan Ziyan juga mendapatkan satu perintah, yang perintah tersebut berisi paksaan untuk Lu Ping agar mau gabung dengan kerajaan Suo, dan jika ajakan itu gagal,
Ziyan harus membunuh Lu Ping saat itu juga, karena menurut Raja Cairong, jika sampai Lu Ping jatuh ke tangan musuh, maka kerajaannya juga akan hancur. 陛下有血海深仇， 陆平绝不能落入山海楼之蛇，朕也不能饶燕西凡性命。 Setelah apa yang terjadi selama ini kepadanya, kini Lu Ping telah memutuskan untuk tetap menghancurkan rantai terakhir yang berada di tubuhnya. Ia juga telah siap jika harus menerima semua resikonya, dan di saat ini Lu Ping juga berharap kepada Su Tang untuk segera menikah dan menjalani kehidupan yang bahagia. 你心里怎么想的？ 我也有瞎琢磨了。那如果我说你愿意嫁给我，我就不生气啊！你愿意嫁？我愿意。 Singkat cerita, Sifan dan Ziyan telah sampai di Lembah Mo, namun kedatangan mereka langsung Lu Ping tolak, yang itu semua dikarenakan orang tua Sifan terlibat dalam pembunuhan orang tuanya, apalagi maksud kedatangannya untuk membawanya pergi dan bergabung dengan kerajaan Suo. 陛下还有第二道密旨，平劫后余生，我不能让他再梦。我有个两全的办法，你要不要多一个脑袋想办法？这么简单的道理。 Namun saat Sifan akan pulang dan menerima hukuman dari sang raja karena gagal, disitulah Molin langsung menghentikannya. Molin juga berjanji kepada Sifan akan membantu membujuk Lu Ping untuk kembali ke Kaifeng dan gabung dengan negara Zhou. Namun sebelum itu Lu Ping harus berhasil melepaskan seluruh segel yang berada di tubuhnya, dengan tujuan jika kelak ada kecurangan di kerajaan Suo, Lu Ping mampu melawannya. 要再放。 Ternyata untuk mencegah meledaknya 6 kekuatan di tubuh Lu Ping saat segel dilepas, yaitu dengan menggunakan tumbuhan langka yang bernama Lang Yue, bukan hanya bisa menekan kekuatan Lu Ping, melainkan juga bisa digunakan untuk mengobati segala penyakit, akan tetapi tumbuhan tersebut harus dialiri darah dan kekuatan yang cukup banyak, hingga sampai mekar menjadi bunga, dan tumbuhan tersebut baru dapat digunakan. 直到你一心想出谷，那么无忧谷，之前是我太过。 Awalnya Sifan yang akan memekarkan bunga tersebut, namun Ziyan yang tak ingin Sifan mempertaruhkan keberuntungannya, memutuskan untuk mendorong Molin agar bersedia mengambil tugas berat ini. 自作主张，西番并不知情。 倒是挺像大师兄的为人。一句话，是谁都会冒着九死。日破胜过西番，成功生存。事情，我自有打算。 Dengan tanpa basa-basi, Molin langsung bersedia mempertaruhkan keberuntungannya di sana, apalagi ini untuk keselamatan Lu Ping, sehingga ia rela menunda pernikahannya dengan Su Tang, hanya demi untuk keselamatan Lu Ping yang sedang terancam. 大师兄就不用为难了，你好好睡一觉。我会在门口替莫公子把风。子呢？等小爷快把这个Untungnya Molin berhasil membuat bunga tersebut mekar, akan tetapi tak lama setelah itu, jantung Molin tiba-tiba sakit, dan Molin seketika langsung pingsan di tempat tersebut, bahkan sekarang kondisinya telah kritis dan tak tertolong lagi. Kejadian ini benar-benar membuat ayahnya marah, sehingga Sifan dan Ziyan langsung diusir dari tempat tersebut, dan jika mereka masih berani datang lagi ke tempat ini, maka Buliu pemimpin Lembah Mo sekarang tak akan pernah mengampuni mereka. 我只想做个普通人，属于我的能力。 Tak lama setelah itu, para pasukan kerajaan juga datang di sana,
dan terus mendesak Sifan dan Zian untuk segera membawa Lu Ping, namun lagi dan lagi Sifan menegaskan jika urusan Lu Ping bukanlah urusan mereka, dan jika para pasukan tersebut masih ngotot untuk masuk ke lembah, Sifan tak akan ikut campur ketika mereka diserang, atau bahkan dibunuh dengan mekanisme mematikan di tempat tersebut. 林姑娘，屋内发生交代，若是你们插手惹， Akan tetapi belum sempat obat penangkal segel dibuat, Lu Ping sudah pergi dan meninggalkan lembah Mo tersebut, dan tujuan Lu Ping sekarang yaitu menuju Kaifeng, tempat di mana Raja Cairong tinggal. 我军意识到了此信，将军速来向新燕大侠，是挑拨离间。 Ternyata tujuan Lu Ping kali ini mendatangi ibu kota bukanlah untuk bergabung, bekerja ataupun tunduk, melainkan untuk membalaskan dendam atas kematian orang tuanya dulu, yang rupanya Raja Cairong dan Yanxi merupakan dalang di balik kejadian itu. 公亲驻守边疆，一切都是值得的。尖刀，今日若不拦下你，说到底。 Dan saat masuk ke ibu kota, Yanxi malah menghentikan perjalanannya, sehingga di sini Lu Ping mau tak mau harus menghadapinya. Dan walaupun Yanxi adalah master dengan 5 kekuatan di tubuhnya, namun Lu Ping tak memiliki rasa takut sedikitpun ketika menghadapinya. Dengan adanya pedang pinus di tangan Lu Ping, ditambah ia sekarang berhasil memutuskan 5 rantai di tubuhnya, maka dari itu tak menutup kemungkinan jika Lu Ping berhasil memenangkan pertarungan ini dengan cara yang cukup mudah. Tak lama setelah kepergian Lu Ping, grup Sanhai datang di sana untuk mengambil keuntungan dari kejadian ini, sedangkan di kediaman Gunung Wuji, para pendekar di sana sedang berusaha untuk meminta keadilan atas kematian pemimpin tertinggi Sekte Bintang Biduk saat itu, yang orang tersebut tidak lain ayahnya Lu Ping. Di satu sisi Sifan terlambat untuk menghentikan ayahnya, dan sekarang Sifan mau tak mau harus menerima kenyataan yang sebenarnya. Ini juga merupakan balasan mengingat atas kesalahan ayahnya dulu, bahkan apa yang ayahnya lakukan dulu mungkin lebih kejam dari yang ia terima sekarang. 儿子明白，应该去做你该做的。 Cerita beralih di kediaman Xin, ternyata racun dingin yang menyerang organ dalam Xin Sang semakin parah, akan tetapi tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan bunga Yang Yue di depan pintu kediamannya, yang bunga tersebut seharusnya Lu Ping gunakan untuk menekan 6 kekuatan di tubuhnya, namun Lu Ping tak egois sedikitpun, sehingga ia memilih memberikan satu-satunya bunga tersebut untuk Xin Sang. Kabar pemberontakan Lu Ping juga telah sampai di telinga Raja Cairong, dan hal inilah yang mendasari Xin Sang sangat khawatir, sehingga di sini Xin Sang memutuskan untuk menggunakan bunga tersebut, dengan harapan di hari mendatang, Xin Sang dapat menyadarkan dan meluruskan Lu Ping ke jalan yang benar. 哎，我听到消息说你被坏人抓，来了很多龙劫军的士兵。 Untuk berjaga-jaga jikalau Lu Ping dihadang grup Sanhai, ataupun pasukan dari kedua wilayah, disitulah Lu Ping tetap bertekad untuk memutuskan rantai terakhir yang menyegel tubuhnya, dan pastinya Lu Ping juga sudah siap akan semua resikonya, bahkan kalau harus meledak sekalipun. 你这样保护我，无论如何，我必须争斗，我宁愿。 Di satu sisi, Sifan sedang mengadakan pemakaman atas kematian pemimpin Gunung Wuji yaitu ayahnya, yang tentunya kematian ini merupakan pukulan keras untuknya, karena satu-satunya keluarga yang ia miliki yaitu ayahnya sekarang telah tiada. 让大家各自回家，好好过日子。而在战场，
Singkat cerita, Lu Ping telah berhasil menyelinap masuk ke dalam pasukan kerajaan Suo, dan disinilah pertama kalinya Lu Ping merasakan hidup dengan tanpa adanya tekanan dari rantai segel, sehingga sekarang Lu Ping bisa dengan bebas menggunakan keenam kekuatan yang sekarang berada di tubuhnya. Karena Lu Ping sudah berada di kelompok mereka, maka tanpa menunggu lama Lu Ping langsung melancarkan serangannya, tetapi sungguh sialnya Lu Ping ketika ternyata, yang berada di kereta bukanlah Cai Rong melainkan Xin Sang. Lu Ping, ni与陛下偏做了你们争夺权力的牺牲品。翟荣。 Sempat mereka semua mengingatkan Lu Ping untuk kembali ke jalan yang benar, akan tetapi bagi Lu Ping, Raja Cai Rong tetaplah layak mati, mengingat akan kekejamannya dulu saat membunuh kedua orang tuanya Lu Ping, sehingga di sini wajar jika Lu Ping sebagai anak, meminta keadilan atas apa yang orang tuanya terima saat itu. 我本以为你会跟我在一边。有人爱，一个山明水秀的地方，所以答应我。 Akan tetapi belum sempat Lu Ping membunuh Cai Rong, kekuatan yang ada di tubuhnya telah meledak, bahkan sekarang pembuluh nadinya telah rusak sepenuhnya, namun untungnya Gou dan Wei Tianxi bergegas membawa Lu Ping pergi dari tempat tersebut. 这个小子下定了玉石俱焚。师傅，那是也没有意义再纠缠下去。 Kondisi luka Lu Ping yang sangat parah, ditambah hidupnya sekarang tak lama lagi, hal inilah yang membuat Xin Sang sadar, sehingga ia memilih mengundurkan diri dari jabatan jenderal, dan tetap bertekad untuk menemani sisa hidup Lu Ping, yang hanya tinggal menghitung hari saja.龙杰军训练有素，又有文将军，这时一刻可以相伴。 臣女不敢心怀怨念，朕不想再见到下隆恩。 Ternyata yang menggantikan posisi Xin Sang sebagai jenderal adalah Ziyan, dan walaupun mengundurkan diri adalah keputusan yang berat untuknya, akan tetapi baginya, kebersamaan dengan Lu Ping di sisa hidupnya adalah prioritas utama di setiap langkahnya. 战场上刀剑无眼，你二人千万要中的中流砥柱。你与西凡，你和西凡，日他不在。 倒是明白了其中的真，我和他会去一个安静优美的地方，后可以守护彼此，永不。 Di satu sisi Liu Song juga telah berhasil menyempurnakan darah Lu Ping, menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya, dan untuk menguji efek obat tersebut, Luo salah satu utusannya dulu bersedia mengorbankan diri, untuk dijadikan objek pengujian obat tersebut. 成功的几率只有55之数，属下愿替楼主。 有的还是你陆平。 Tetapi Chu Min juga tak tinggal diam, di sana ia kembali mengancam akan bunuh diri jika Liu Song tidak melepaskan dirinya sekarang, dan karena Chu Min adalah satu-satunya orang yang Liu Song pedulikan, sehingga mau tak mau ia harus melepaskan Chu Min pergi begitu saja. Dia 总说自己变了，假意也罢。 Singkat cerita tibalah Chu Min di lembah Mo, dan baru Chu Min masuk di depan lembah, dirinya langsung pingsan dikarenakan racun di tempat tersebut, apalagi ditambah ia digigit ular darah yang barusan ia curi dari kediaman gedung Sanhai. 你这小子的梦想，老子我离那臭小子尚未拜天，你爱留就留吧，反正谷里头也不差油。我少奶奶，嘿嘿嘿嘿嘿。 Beruntungnya Chu Min masih kuat untuk berjalan masuk, dan di saat itu Su Tang juga kebetulan sedang berada di luar, sehingga setelah ia mengetahui Chu Min terluka, Su Tang langsung bergegas untuk membawanya masuk dan mengobatinya. Bukan hanya ular darah yang Chu Min curi, tetapi juga beberapa obat hasil campuran darah Lu Ping yang dikembangkan oleh Menara Sanhai, dan sempat Chu Min memperingatkan Bu Liu untuk membubarkan tempat ini dan segera pergi,
namun Bu Liu tetap bertekad untuk tinggal, bahkan seluruh anggota yang ada di sini juga siap mati, jika harus melawan petaka yang akan datang. 不安全。这一撤离，这没有这药材和器具，这辈子都想他老子能成。诸位乡亲父老，先行撤离。 Tak butuh waktu lama grup Sanhai untuk menemukan keberadaan Chumin, karena rupanya grup Sanhai telah sadar jika Chumin tak pergi dengan tangan kosong, sehingga Liu Song berambisi untuk menghabisi semua orang di sana yang dianggap berpotensi untuk menemukan penawarnya, dari obat yang baru berhasil ia kembangkan. 无需多言。 楼主也有毒。 Untungnya pemimpin lembah tersebut tak tinggal diam, setelah melihat kondisi yang anggotanya hadapi, dan sekarang mereka kembali menghadapi kesulitan yang berat, karena bukan hanya kewalahan menghadapi Liu Song, mereka juga belum berhasil menemukan obat penawar dari ramuan yang grup Sanhai berhasil ciptakan saat ini. 终于有效果了。 楼主。 Peperangan hidup dan mati tidak bisa dihindarkan, di saat itu juga Bu Liu telah berhasil menemukan penawar dari obat tersebut, dan di sini Bu Liu memutuskan untuk membawa mereka ke dalam ruang rahasia bersama penawar tersebut, sedangkan dirinya dan orang-orang di sana akan melawan para pasukan tersebut sampai akhir. 被墨家族人所拖累，无疑生杂乱，身材与出灭。你的死，我要让这天下流多。 Kejadian ini adalah pukulan berat yang pernah Sutang alami, setelah belum lama ia ditinggal molin orang yang ia cintai, sekarang Sutang ditinggal oleh orang-orang yang sudah ia anggap sebagai keluarga, bahkan tak satupun orang di sana ada yang hidup dan bertahan di dalam kejadian ini. Karena sering terjadi konflik di perbatasan, ditambah tindakan kejam Liu Song belakangan ini, sehingga tak menutup kemungkinan jika kedua masing-masing pemimpin wilayah saling memanas, dan bersiap untuk berperang, kerajaan Xidan akan dipimpin Liu Song, sedangkan kerajaan Suo di bawah pimpinan Cai Rong. 朕正是用人之际，你和燕西凡。苏唐，你怎么会来？ Belum sempat Raja Cai Rong memimpin perang, sebagian pasukan yang berada di wilayah dekat perbatasan sudah musnah di tangan Liu Song dalam waktu singkat, yang tak lama setelah itu Sutang tiba-tiba datang ke sana, dengan membawa penawar yang telah berhasil Bu Liu temukan kemarin. 当初就是你心软放走陆平的，西凡治罪，誓死夺回京城。从上海楼，我很抱歉，这是爹爹研制的药方。 我答应你，会彻底铲除山海楼。 Di satu sisi Luping telah berhasil sadar dari pingsannya, dan begitu ia bangun, ia telah berada di tempat terpencil yang jauh dari keramaian, dan di tempat itu hanya ada pepohonan dan berbagai jenis tanaman bunga saja, dan ternyata, pemandangan seperti inilah yang Luping inginkan dari kecil, namun belum pernah terwujud sama sekali. 睡傻了？别想到你以前。 当然是更喜欢这类人了。我的饭还烧着。 Karena Luping tahu jika hidupnya tinggal menghitung hari, disitulah Luping sempat menyuruh Xin Sang untuk pergi dan meninggalkannya, namun Xin Sang tak mau melakukan itu, bahkan di sini Xin Sang memaksa Luping untuk menikahinya, dan menjadi pasangan sempurna walaupun itu hanya berlaku sementara.圆月见信。 百花明月，一鸣惊红火家，留下几番散落点。我们一定会好好活下去的。
Sutang yang khawatir dengan kondisi kakaknya memutuskan untuk menemui Xinsang. Di sana Sutang juga bilang satu-satunya cara untuk menyelamatkan Lu Ping yaitu dengan menggunakan bunga Yang Yue, tetapi bunga tersebut terlanjur Xinsang gunakan, dan kini hanya ada penyesalan di hati Xinsang, dan seketika itu ia memilih pergi dari sana. 陆平好不容易才得了几日安宁，不多，只求能。手腕放松，后脚膝盖别弯。 Kini kondisi Lu Ping semakin parah, dan sekarang hidupnya hanya tersisa 3 hari saja. Mereka yang mendengar hal itu langsung terdiam dan bersedih, apalagi di sana juga ada Sutang, yang kedatangannya kemari hanyalah ingin dekat dan hidup berdampingan dengan kakaknya. 原本我恨透了这销魂。你只管说。 Entah apa yang ada di pikiran Xinsang, ia malah berencana akan menggunakan darahnya untuk mengganti dan memperbaiki nadi Lu Ping yang rusak. Sudah sempat Sutang dan Wei Tianxi menghentikan niatnya, namun di sana Xinsang terus memohon dan memaksa mereka, sehingga mau tak mau mereka menuruti permintaan terakhir Xinsang tersebut. 你也不想失去他们。 可是我不想看着你死。这是我最后的愿望。你就是吃定了。陆平以后就交给你了。多谢。 Singkat cerita 3 hari telah berlalu, dan pemindahan nadi darah telah berhasil mereka lakukan, dan sekarang sepenuhnya darah mereka telah tertukar satu sama lain. Lu Ping yang awalnya hanya memiliki 3 hari untuk hidup, kini telah menjadi panjang umur, begitu dengan sebaliknya. 亲姐姐曾服下过2亿花。陆平， Niatnya Lu Ping ingin marah-marah di sana, tetapi mau gimana lagi nasi sudah menjadi bubur, apalagi yang telah Xinsang lakukan merupakan keinginannya sendiri, dan di sini mau tak mau Lu Ping harus menerima kenyataan itu. Di detik sebelum kematian Xinsang, ia memohon kepada Lu Ping untuk membawanya ke puncak sekte bintang biduk dan menghabiskan waktu di sana, karena ternyata ini merupakan hari terakhir Xinsang hidup dan bernafas di dunia ini. 不明白为什么哥哥必须要继承己。守住这个地方。 做完该做的事，便常常回来陪你。 Setelah kepergian Xinsang, kini dirinya telah sadar jika membalaskan dendam bukanlah prioritas yang seharusnya Lu Ping lakukan, melainkan menjaga keamanan dan keselamatan orang di sekitarnya lah yang sebenarnya gurunya dan Xinsang inginkan. 我作为他的弟弟，就这么，进程方面。 Walaupun Raja Chairong terlibat dalam pembunuhan pemimpin bintang biduk saat itu, tetapi mereka menyampingkan masalah itu, dan mau tak mau mereka harus menghentikan peperangan ini, karena ini bukan hanya menyangkut keselamatan mereka, melainkan juga demi ketentraman, kenyamanan dan keamanan bagi seluruh penduduk yang ada di sana. Dan saat putra mahkota kerajaan Xidan akan membunuh penduduk di sana, Lu Ping yang telah sampai di sana langsung bergerak cepat, dan alangkah kagetnya mereka semua setelah tahu, jika Lu Ping masih hidup, bahkan ilmu kebangkitan yang Lu Ping kuasai telah mencapai puncak tertinggi. 你不是那个采血的，一个人改变不了。一下，小王爷就要脑袋落。放人！ Namun niat Lu Ping dan rekannya malah tak Sifan hormati sedikit pun, dan ia masih bertekad untuk melanjutkan peperangan ini, sehingga hal ini membuat para murid sekte bintang biduk marah dan kesal,
namun Lu Ping kembali mengingatkan mereka semua jika tujuan mereka datang ke sini bukanlah berpartisipasi dalam perang, melainkan untuk menghentikan dan menyelamatkan para penduduk yang menjadi korban di sana. 连我自己都这样。我看叶希凡现在做官挺享受。总而言之，老百姓江湖了。 Untuk menghentikan peperangan ini, Lu Ping berencana akan membakar stok makanan kerajaan Xidan, dengan harapan setelah mereka kehabisan stok makanan, mereka akan mundur dan menghentikan kekacauan ini. Betul. Akan tetapi Yan Jin tak sebodoh itu, ia telah menyiapkan ilusi yang kuat di sana untuk mengelabui Lu Ping dan rekannya, dan kini mau tak mau Lu Ping dan rekan seperguruannya harus menyerang dan membunuh mereka semua. Di satu sisi, pasukan Sifan dan pasukan putra mahkota kerajaan Xidan juga sedang berperang di perbatasan, dan karena kedua pasukan sama-sama kuat, maka tak menutup kemungkinan jika pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup panjang. 至于昭将军，此地分外严，未必不能。 你守住阵地，我去找西凡。我也小心。 Di saat itu juga Lu Ping dan rekannya tidak bisa keluar dari wilayah tersebut, karena telah dikepung pasukan grup Sanhai yang mempunyai 5 kekuatan, dan ternyata pasukan yang mengepung mereka adalah hasil dari pengujian obat, yang salah satu campurannya menggunakan darah Lu Ping saat itu, sehingga di sini Lu Ping harus menemukan keberadaan Yan Jin, satu-satunya orang yang diduga telah mengendalikan pergerakan mereka. 应当是真正粮草大营的。 找到了，是这么说，可我们也得有命从这破庙里杀死，要么干，再把所有的识破者都吸引。Di satu sisi Sifan juga berusaha melawan Luo yang mempunyai 5 kekuatan, sempat Sifan akan menyerah karena ia tahu jika Luo bukanlah lawannya, tetapi dengan adanya Xian di sampingnya, membuat Sifan bangkit dan akhirnya ia berhasil membunuh Luo yang ada di hadapannya tersebut, yang tak lama setelah itu Raja Cai Rong juga datang di sana, dan langsung membunuh Lin Tian dengan busur panah yang ada di tangannya. 只能依靠江湖，那么全力出击！ Tak cukup sampai di situ, rupanya Yan Jin mengerahkan seluruh pasukan 5 rohnya turun tangan, sehingga di sini Lu Ping terpaksa membagi tugas di sana. Wei Tianxi dan Su Tang diperintahkan mencari keberadaan Yan Jin, sedangkan dirinya dan sisa murid lainnya akan menghadapi pasukan tersebut, namun untungnya Sifan bergegas ke sana dengan membawa penawar untuk menghentikan pasukan tersebut. 我嘴巴哪儿大？小妹就你说。已经过得差不多了，大师兄。 Singkat cerita Lu Ping dan Sifan berhasil menemukan keberadaan Yan Jin, dan disitulah tanpa adanya basa-basi mereka langsung bertarung di sana. Belum sempat Lu Ping dan Sifan membunuh Yan Jin di sana, Su Tang dan Wei Tianxi tiba-tiba datang dari belakang dan langsung membunuh Yan Jin tersebut. 太小看你们两个，你谈的那么起劲儿，我们不来捧捧场怎么？还这么开心？你忘了助纣为虐，心里才装。
Ambisi Raja Chairong tak berhenti sampai di situ, ia terus memburu sisa anggota grup Sanhai, dan berencana menyatukan seluruh wilayah ini, karena menurutnya hanya dengan cara inilah ke depannya, negara ini tak lagi ada peperangan dan perebutan wilayah. Sempat para pasukan tersebut tidak setuju, tetapi ini demi berakhirnya perang dan perebutan wilayah, maka pengorbanan sesaat menurutnya layak dilakukan. 哥，要不我们跟你一块去看看？晋城刚刚收复，边境还我早已卷入其中。 Tak lama setelah itu Lu Ping berencana mendatangi Raja Chairong untuk berdamai dengannya, tetapi di sini ia malah diperlakukan sebagai musuh, bahkan ia sempat dipanah oleh bawahannya dan hampir mati di sana. Untungnya Lin Tian yang belum mati sepenuhnya bergegas menolong Lu Ping di sana. Sikap Raja Chairong inilah yang mendasari si Fan takut salah langkah, ia juga tak ingin bermusuhan dengan Lu Ping sahabat terbaiknya, dan disinilah si Fan memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sekarang, dan lebih memilih menjadi orang biasa seperti yang Lu Ping kenal dulu. 你没有任何支援，臣多谢陛下。我知道你嫌我武功低微，不肯，我还能做什么？替我保护好陛下。 我会替你守好后方。 Sesampainya Lin Tian di Menara Sanhai, ia langsung menceritakan kekalahan anggotanya kepada Liu Song di sana, dan begitu dirinya mendengar berita tersebut, Liu Song langsung membunuh Lin Tian tersebut, karena dari dulu di Menara Sanhai tersebut menerapkan peraturan, jika salah satu anggota gagal bertugas, maka kematian yang akan ia dapatkan. Di dalam menara tersebutlah Lu Ping terus dikendalikan pikirannya oleh Liu Song, yang di dalam ilusi yang Liu Song ciptakan tersebut terdapat banyak sekali orang terdekat Lu Ping yang hidup bahagia, tetapi setelahnya, Liu Song juga menunjukkan bagaimana kematian orang tuanya dulu, sehingga tak menutup kemungkinan dendam yang sebelumnya Lu Ping lupakan kini menjadi bangkit kembali. 小贼，慌慌张张。 你在说什么？我们在。你想？ Di satu sisi si Fan dan Su Tang juga telah sampai di sana, tetapi kedatangannya disambut dengan pedang oleh Lu Ping, namun untungnya Lu Ping segera sadar dan berhasil keluar dari ilusi tersebut. 今日倒是来了。 Di sini terungkap jika sebenarnya luka dan kelumpuhan Liu Song telah sembuh dari dulu, yang semua itu jelas karena Liu Song mengonsumsi darah Lu Ping semenjak Lu Ping masih kecil, dan bukan hanya itu, Liu Song juga mempunyai 6 kekuatan di tubuhnya, akan tetapi kekuatan tersebut tak semurni yang Lu Ping kuasai sekarang. Walaupun mereka sekarang sama-sama pembangkit, akan tetapi tiruan tak akan bisa melampaui keasliannya, yang berarti, sekuat apapun Liu Song sekarang, tetap saja tak akan bisa dikalahkan Lu Ping yang sudah ditakdirkan menguasai 6 kekuatan sejak lahir, dan menjadi satu-satunya sang pembangkit yang murni ada di dunia ini. 我不是答应过你吗？我六婆是河，哪怕是刀山火海，你输了。 Dan tak lama setelah itu Molin juga berada di sana, tanpa diduga, yang menyelamatkan nyawa Molin saat itu adalah ular darah milik Liu Song itu sendiri, sehingga kebenaran jika Liu Song telah membantu Molin selamat dari kematian adalah hal yang nyata. 我们墨家虽是天残血脉，也生机，但也撑不了多。 你们和燕西凡又是怎么搭上的？
Tanpa adanya bunga Yang Yue di tubuh Liu Song, pastinya tubuhnya tak kuasa ketika mengeluarkan keenam kekuatannya sekaligus, sehingga di sini tubuh Liu Song meledak dan telah menjadi cacat sepenuhnya. 老大刚才用尽全身之力，陆平父母和莫国主，刘松现在就是废人。我若持你为仇人卖命。 Mengingat Liu Song pernah menyelamatkan Lu Ping waktu bayi, dan juga Liu Song telah menciptakan ular darah, sehingga dapat digunakan untuk menyembuhkan Molin, hal inilah yang mendasari mereka berbelas kasih kepadanya, dan tetap membiarkan ia hidup di dunia ini. Lão大，听说就是故意的。我真不动，伤的也挺重，永远也打不死的摘风四侠。 Singkat cerita 1 tahun telah berlalu, ini juga menjadi akhir dari peperangan, dan seluruh wilayah telah tunduk dan bersatu di bawah kepemimpinan Raja Cairong. Sifan dan Xian juga diangkat menjadi anggota kekaisaran, bahkan Sifan diperbolehkan Raja Cairong untuk membuat marga baru, seperti nama Sifan dulu di sekte divisi Zaifeng yaitu Zhao Sifan. Cerita ditutup dengan kedamaian dunia, dan Lu Ping juga telah memilih untuk kembali menjadi dewa bandit, yang berkelana untuk menyelamatkan orang, dan walaupun Cairong juga terlibat dalam pembunuhan orang tua Lu Ping, tetapi Lu Ping tak bisa membunuhnya karena ia adalah satu-satunya raja yang tersisa, apalagi Lu Ping juga telah berjanji kepada Xin Sang untuk tidak melanjutkan balas dendamnya. 自从秦桑死后，既然这乱世。 Bukan hanya itu, Raja Cairong telah mengakui dan menyesali perbuatannya, bahkan Raja Cairong berjanji ke depannya akan menjamin ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan negara ini. 那就意味着我们忽视江湖了。你自己好。